Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pada tanggal 3 Juni malam ini. Kami bersyukur kalau kita boleh melakukan streaming dalam persekutuan doa ini. Meskipun kita masing-masing di rumah, tapi kita boleh sehati seperti yang telah Tuhan ajarkan kita untuk berdoa. Mari sebelum kita mulai dalam persekutuan doa streaming ini, kita masuk dalam saat teduh. Kita masing-masing ambil waktu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam persekutuan doa. Meskipun kami masing-masing Tuhan di rumah kami sendiri, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama. Namun kami percaya Tuhan, hadirat-Mu selalu hadir dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kembali kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau bersyukur dan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini, saudara kami yang dimanapun berada, biarlah Tuhan selalu sertai. Berikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, saya ingin mengajak kita semua menaikkan sebuah pujian. Sejauh timur dari barat, Dia tidak memandang siapa kita, bahkan Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Dosa kita dibuang jauh ke dalam tubir laut. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Mari saudara, kita menghampiri tahta Tuhan yang kudus dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali di dalam hidup kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran, perasaan, kekuatan akal budi kami. Kami juga tidak mengasihi ya Tuhan sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, oleh sebab kami memang penuh dengan kelemahan dan kuasa dosa masih terkadang berpengaruh di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur ketika kami melihat kepada salib-Mu ya Tuhan. Kami melihat ada pengampunan dosa. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau membasuh kami, sehingga kemudian kami diperkenankan, kami boleh ya Tuhan menaikkan pokok-pokok doa, kami boleh bersyafaat, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam memasuki masa normal yang baru, marilah kita berdoa, kiranya Tuhan menolong GMI Immanuel dalam mempersiapkan berbagai norma serta kebijaksanaan baru, khususnya dalam berbagai aspek kegiatan di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur atas kebaikan, kemurahan, dan pemberian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari di masa susah ini, di masa kekhawatiran ini. Tuhan, menjelang new normal yang akan ditetapkan pemerintah, kiranya Tuhan menjaga kami, membimbing kami, memberikan hikmat supaya kami taat menjalankan new normal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kami juga mau menyerahkan GMI Immanuel ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memimpin dan memberikan hikmat kepada semua tim hamba Tuhan dan semua majelis bisa mempersiapkan berbagai norma dan kebijaksanaan yang baru tentang berbagai pelayanan dan kegiatan ibadah yang ada di GMI Immanuel ini. Biarlah di masa ini GMI Immanuel tetap menjadi berkat, bersinar, bermisi, dan menjalankan amanat agung-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.各位主内弟兄姐妹，这时候我们为着我们教会所有的传道牧师，在主面前祷告。
在这个新常态的生活当中，求主让他们有智慧，能够在线上培养、栽培所有弟兄姐妹的灵命上的成长。我们开始祷告。慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢赞美主，你爱我们，你让我们今天仍然有机会在主你面前祷告。这时候我们要特别为着我们传道牧师，无论他们是在耶加达的侍奉，或者在各个布道所的侍奉，你都加添力量，赐给他们有智慧，在这个新常态的生活当中，他们仍然可以在线上的做栽培的工作，好让我们众弟兄姐妹的灵命可以不断的成长，并有坚固的信心，有稳扎的信心，能够在生活当中接触主美好的生活，让我们众弟兄姐妹都可以成为主好的门徒。天父上帝，我们也将我们传道牧师的家庭生活都交托，你赐福给他们，让他们有健康的身体，让他们儿女们也有平安、有喜乐、有健康的成长。你让他们的家庭都充满的幸福平安。我们将他们都仰望交托给主，你赐福，你与他们同在，你让他们有力量、有能力，力上加力的为主你工作，成为主你喜悦的神仆。我们将他们仰望交托给主，愿主你施恩赐福给我们大家。我们感谢主，你听我们的祷告，奉靠主基督圣名祷告的，阿们。Saat ini kita akan berdoa bagi berbagai instansi pendidikan, serta pendidik, para guru, kepala sekolah, dan khususnya PKMI Immanuel kita dalam mempersiapkan mengakhiri tahun ajaran 2019-2020, dan kita mempersiapkan juga untuk tahun ajaran yang baru, khususnya berbagai aturan terkait dengan era normal baru. Mari kita menundukkan kepala, kita buka suara bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini di dalam masa pandemi virus corona ini, Tuhan senantiasa menolong kami, menolong instansi pendidikan, sekolah, para guru, kepala sekolah. Tuhan sudah memimpin sampai saat ini ya Tuhan dengan berbagai kendala, tapi di dalam Tuhan kami boleh semuanya, sekolah, para guru, kepala sekolah boleh melewatinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, kami serahkan semuanya, sekolah, para guru, semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, untuk boleh mempersiapkan ya Tuhan, tahun ajaran 2019-2020 yang akan berakhir pada bulan Juni ini, dan juga mempersiapkan tahun ajaran baru di dalam mempersiapkan semua yang terkait dengan peraturan dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada berbagai instansi pendidikan dan para guru juga untuk boleh mempersiapkan semuanya ini ya Tuhan, baik itu belajar di sekolah maupun belajar dari rumah. Dan kami serahkan juga Tuhan memimpin mereka semua. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan di dalam mempersiapkan ini semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian kasih Tuhan, kita sedang mempersiapkan kehidupan kita menuju sebuah tatanan kehidupan yang baru, namun biarlah kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itulah yang kemudian memimpin jalannya kehidupan kami, menyongsong tatanan baru atau the new normal yang sebentar lagi akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Saudara, firman Tuhan akan dibacakan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6 adalah salah satu dari ucapan berbahagia yang kita kenal bersama. Berbunyi demikian: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, suatu ketika pada tahun 1996 di perairan Teluk Persia, saudara, di situ terdapat sebuah kapal induk angkatan laut dari Amerika Serikat, dan pada sore hari itu ada seorang perwira muda yang bernama Joy Mora sedang bertugas berjaga-jaga di atas kapal itu. Tapi entah kenapa pada sore hari itu, karena angin yang kencang, dia terhempas, saudara, dan dia jatuh ke dalam lautan. Dan kemudian teman-temannya, rekan-rekannya baru menyadari kehilangan dia setelah 24 jam kemudian, yaitu kira-kira 1 hari kemudian, saudara. Dan setelah 1 hari kemudian itu, tim penyelamat itu kemudian diterjunkan untuk mencari rekan mereka yang bernama Joy Mora di lautan. Dan ternyata, saudara, setelah dicari selama 1 hari juga, jadi 24 jam pencarian, Joy Mora tetap tidak ditemukan. Dan di hari yang ketiga, saudara, dia sudah diasumsikan meninggal dunia dan dikabarkan kepada keluarga di Amerika Serikat bahwa anak mereka telah gugur dalam tugas. Nah, saudara, kemudian yang menarik adalah di hari keempat, saudara, Joy Mora ini ditemukan dalam keadaan hidup oleh para nelayan Pakistan, saudara. Dia ditemukan dan diangkat oleh 4 orang nelayan Pakistan dan diselamatkan. Dan 2 tahun kemudian, di dalam sebuah wawancara televisi NBC di Amerika Serikat, dia kemudian ditanyakan bagaimana caranya dia bisa tetap bertahan hidup pada saat itu. Joy Mora kemudian menceritakan bahwa dia mencoba bertahan hidup melalui semua latihan survival atau bertahan hidup yang telah dijalani pada saat dia masuk ke dalam angkatan laut tentara Amerika, saudara. Nah, jadi dia bisa dalam posisi mengambang, terlentang di air, dan bahkan dia bisa tertidur dalam posisi tersebut. Dengan gerakan minimal, dia juga bisa membuat sebuah pelampung yang terbuat dari celana, karena terbuat dari bahan parasut, dan dia ikatkan ada udara di situ, dan dia bisa bertahan hidup dengan cara demikian. Tetapi, saudara, Joy Mora kemudian berkata, yang membuat dia tetap hidup pada saat itu adalah ketika dia terus merasakan rasa haus yang ada di dalam mulut dia. Ya, di saat itu memang ada sakit di tangan, di kaki dia yang sudah dingin dan sakit, dan bahkan sudah kebas karena sudah tidak bisa lagi terasa. Tapi dia mau fokus kepada rasa haus yang ada di dalam mulut dia, dan dia katakan rasa haus inilah yang kemudian membuat dia bisa tetap bertahan hidup. Dia mencoba sesekali dengan memeras air dari bajunya untuk diminum, tetapi dia terus berharap suatu ketika ada air yang dapat melegakan dahaganya. Dan Tuhan menjawab doa dia, puji Tuhan, melalui nelayan Pakistan dia diselamatkan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dia hidup karena dia merasakan rasa haus yang begitu mendalam sekali. Saudara, hidup kita adalah hidup yang terdiri bukan dari sekedar jasmani saja, tetapi juga ada kebutuhan rohani yang kita butuhkan, saudara. Memang kita harus memenuhi kebutuhan haus dan lapar kita untuk bertahan hidup. Tetapi, saudara, tubuh kita juga terdiri dari jiwa dan roh, di mana ada kebutuhan rohani, di mana kita harus mendapatkannya untuk kita kemudian dipenuhi dan dipuaskan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 berkata, saudara, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Alkitab mencatat pernah 2 kali menyatakan bahwa dirinya haus.
Yaitu yang pertama ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Ketika dia di siang-siang hari bolong, dia di sumur, saudara, ingin mencari air, dan disitulah dia bertemu dengan perempuan Samaria, dan dia katakan dia haus. Pada kejadian pertama dia menyatakan haus, saudara. Dia memperkenalkan kepada kita bahwa dialah sumber air hidup. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa engkau mencari air yang engkau pasti akan haus lagi. Tetapi padaku ada air yang akan memberikan kelegaan untuk selama-lamanya. Yang kedua, ketika dia menanggung sengsara di atas kayu salib, ketika salah satu ucapan di atas kayu salib dia katakan, aku haus. Disitulah dia menggenapi karya keselamatan. Dia harus meminum cawan yang begitu pahit. Ketika dia katakan aku haus, dia sebetulnya sedang menanggung segala derita. Dan dia sedang menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa memang dialah air sumber kehidupan. Melalui karya penyelamatannya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hidup bukan hanya perkara makan dan minum. Sebentar lagi kita akan beraktivitas, mencoba menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan yang baru, saudara. Tetapi, saudara, marilah kita terus memiliki kerinduan, haus dan dahaga dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan akan kemudian menuntun kehidupan kita. Dan kita bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, saudara. Kita juga berusaha melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka niscaya kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita menghidupi firman dan kita sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kemudian menguatkan kami. Tuhan, peliharalah rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan di dalam diri kami, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh kebenaran-Mu ya Tuhan, dan hidup kami boleh kemudian memuliakan nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, kehendak-Mu ya Tuhan, dan sehingga hidup kami menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita tahu pemerintah kita juga sudah mulai akan melonggarkan PSBB. Dan di saat itulah kita akan memulai sebuah kehidupan yang baru, new normal yang kita sebut, kebiasaan-kebiasaan baru. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita percaya Tuhan akan pulihkan negara kita, akan pulihkan kita, karena Dia mendengar seluruh doa kita, bahkan Dia mengalawat kehidupan kita. Saya mengajak kita menyanyikan lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Mari kita doakan khususnya kebutuhan terkait dengan pelayanan media dalam mempersiapkan berbagai pelayanan terkait dengan masa normal baru. Kiranya Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk mengembangkan pelayanan melalui media, grafis, video, dan media streaming. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang untuk berdoa untuk kebutuhan pelayanan media ke dalam tangan Tuhan. Di dalam mempersiapkan berbagai pelayanan di media, khususnya untuk di masa new normal ini, Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang multi talenta di bidang media, biarlah boleh sehati melayani, boleh sehati mengembangkan pelayanan media yang sangat dibutuhkan di saat ini di bidang grafis, video, dan media streaming lainnya. Biarlah ini bisa menjadi memperkuat tim yang ada, bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi untuk ibadah streaming kami tiap minggunya. Tuhan, kami berserah hanya kepadamu, kiranya dalam nama Yesus Engkau memberkati pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 弟兄姐妹们，这时候我们为着我们教会所有的弟兄姐妹，以及在经济上有困难、有挣扎的弟兄，在神面前祷告，愿上帝为我们大家开路。这时候我们一起祷告。慈悲爱我们的天父上帝，我们这时候特别为着我们众弟兄姐妹在主你面前祷告。主啊，在这个疫情期间，许多工厂、工业、许多商店都没办法的生产，没办法的进行，而产生了许多失业率的问题。主啊，我们弟兄姐妹们，他们有些在经济上有挣扎的，父神，你可怜他们，你帮助我们大家有智慧，懂得如何来解决这个经济上的问题。父神，我们在这个疫情期间，你帮助我们的教会以及政府的补助，可以减轻我们弟兄姐妹经济上有困难的。主，你帮助，你为我们开路。这时候，我们也为着我们的政府在主你面前祷告，你赐福给我们的政府有智慧、聪明，懂得如何慢慢的减轻这个疫情的扩张，也让我们民众大家与政府可以同心来解决这个问题。主，你为我们开路，我们相信主，我们靠着主，你可以为我们摆上一切，你为我们引导我们的生活，我们将我们生活完全的仰望交托给主。感谢主，你听我们的祷告，奉靠主圣名祷告，阿们。Mari kita berdoa untuk berbagai upaya riset yang saat ini sudah dilakukan di berbagai belahan dunia untuk menemukan vaksin serta obat bagi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan Bapa yang di surga, kami menyerahkan ya Tuhan berbagai upaya riset saat ini yang sedang berjalan di berbagai belahan dunia. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi setiap peneliti yang saat ini melakukan berbagai uji klinis ya Tuhan. Baik yang sudah masuk tahap 1 maupun tahap selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memimpin seluruh proses ini, sehingga proses penelitian ini, proses berbagai uji klinis ini dapat
dilewati dengan baik ya Tuhan. Dan kami mau berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hal ini, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik ya Tuhan, untuk menemukan vaksin dan obat bagi COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali ke dalam kehidupan normal, ke dalam komunitas, di dalam ibadah, pelayanan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita berdoa untuk pemerintah kita. Pemerintah kita yang telah mereka berupaya, baik pemerintahan daerah ataupun pusat, yang mana mereka semua berupaya untuk bagaimana untuk memutus rantai COVID-19 ini. Dan kita mau berdoa biar ada kesenambungan, ada kesehatian di dalam pemerintahan. Mari kita buka suara, kita akan bersama-sama berdoa di rumah kita masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, di mana kami hidup di negara Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, dan juga berserta Wakil Presiden dan seluruh menteri dan kabinet, bahkan gubernur dan sampai ke daerah-daerah. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah kami ini Tuhan, yang mana saat ini mereka berupaya untuk bagaimana mensejahterakan negara ini dan mensejahterakan rakyat ini Tuhan. Dan saat ini kan kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan segala upaya ini tidak menjadi sia-sia. Apapun yang dikerjakan, baik untuk mencari ataupun untuk menolong orang-orang yang kekurangan, biarlah Tuhan saat ini mereka yang telah berupaya ini Tuhan berkati. Biarlah pemerintahan kami yang telah bekerja keras ini, mereka sungguh Tuhan, Engkau berkati dan mereka sungguh dapat bersandar dan percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau akan pulihkan negara kami. Biarlah Tuhan, sungguh Tuhan sekali lagi Engkau melawat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya Tuhan akan pulihkan negara kita. Meskipun nanti kita hidup dalam new normal, kita bersyukur senantiasa dan jangan putus dengan doa kita, dengan iman kita. Kemanapun kita berada, kita tetap berdoa dan tiada mustahil bagi Tuhan, karena doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，我们将结束我们今天晚上的祷告会，让我们预备我们的心来领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。